Halo, selamat sore. Ketemu lagi bareng sama Fitri Ratu kali ini di podcast Dinkes Provinsi Banten ya. Saya ingin menyapa juga teman-teman yang sudah join ya di live Instagram, di channel YouTube maupun juga di Instagram Dinkes_Prof Banten. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan waspada hepatitis. Kalau di minggu sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan imunisasi, kali ini agak lebih berat sepertinya, tapi kita bikin supaya lebih kita tahu bersama, lebih ringan lagi agar kita paham dan juga bisa share ya informasi terkait dengan waspada hepatitis. Dan kalau nggak salah bulan kemarin ini baru diperingati sebagai Hari Hepatitis. Nah, kalau gitu kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan narasumber kita. Sudah ada Dr. Muhammad Yugo Haryo Sakti II, SPPD KGEH. Ya. Oke, ini panjang banget namanya. Saya panggil Dokter Haryo aja. Selamat sore, Dok. Sore. Apa kabar, Dok? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Jadi yang mengurusi perut dan hati. Perut dan hati. Ya. Oh, hati yang beda spesifik ini. Oke, ini berarti subspesialis dari penyakit dalam ya, Dok ya? Betul. Oke, ini kemarin bulan Juli ya, Dok ya? Hari hepatitis. Ya, Hari Hepatitis Dunia ya. Jadi kita peringati untuk kewaspadaan kita terhadap infeksi hepatitis. Oke, ini mungkin banyak yang udah sering dengar ya istilah hepatitis, mungkin yang termasuk tadi pas kita off air ini ngobrol-ngobrol kan, yang saya tahu cuma A, B, C gitu ya. Ternyata banyak. Dokter Haryo jelasin banyak. Itu sampai huruf apa, Dok? Ya, ada banyak sebenarnya. Tapi concern memang sampai C sih kita. Oke, yang memang sering ditemuin ya, Dok ya. Sering kasus-kasus diketemukan itu adalah A, B dan juga C. Tapi sebelum kita ngobrol jauh gitu ya, Dok ya, kita coba bahas dulu awal-awal. Apa sih sebetulnya hepatitis? Nah, ini kan biasanya kata dia disebutin hati gitu ya. Kalau sakit hati beda ya, Dok ya. Sakit hati tanda kutip ya. Kalau ini benar-benar ya memang hatinya gitu ya. Boleh dijelasin sedikit hepatitis itu apa sih, Dok? Oke. Jadi kalau kita bilang hepatitis itu dua kata ya, hepar dan itis. Hepar itu artinya hati, itis itu artinya peradangan. Ya. Jadi artinya adalah hepatitis itu peradangan di hati. Nah, apa penyebab peradangannya? Peradangannya bisa disebabkan karena infeksi hepatitis, virus hepatitis seperti hepatitis A, B, C, D, E, dan lain-lain. Atau bukan karena infeksi, bisa jadi memang peradangan karena penyebab yang lain. Contohnya obat-obatan misalkan. Atau misalkan karena konsumsi diet tertentu yang bisa menyebabkan peradangan hati. Atau keadaan lain yang bisa menyebabkan hati itu meradang. Cuma secara umum ya karena paling banyak di Indonesia kita penyebabnya karena virus hepatitis ya mungkin kita concern di hepatitis, baik hepatitis A, B atau C yang paling sering. Nah kayak obat contohnya yang simple yang bisa bikin meradang hati yang paling sering diminum masyarakat kayak paracetamol ya, obat demam itu bisa efek sampingnya ke hati juga. Kadang-kadang orang nggak tahu bahkan dia bisa efek ke liver atau ke hati. Ya seperti itu. Itu ya secara umum apa sih hepatitis? Tadi ada dua kata ya sebetulnya dan memang itu tadi berkaitan dengan peradangan dari hati begitu ya. Betul. Nah ini biasa yang ditemukan kan istilahnya hepatitis A, B dan juga C. Jadi ada dua kenapa bisa jadi kena hepatitis itu karena mungkin virus satu. Bisa virus, bisa kemudian non-virus. Tapi lebih cenderungnya lebih banyaknya ke virus mungkin ya, Dok ya. Mungkin paling banyak di Indonesia virus ya. Tapi kalau di luar negeri terutama di dunia barat lebih banyak karena faktor gaya hidup. Paling sering alkoholik ya karena konsumsi alkohol yang tinggi, livernya rusak atau makan makanan yang berlemak akhirnya kerusakan hatinya bukan karena virus tapi karena konsumsi tadi gaya hidup ya. Tapi kalau di Indonesia kita fokus virus hepatitisnya sendiri untuk dieliminasi. Oke, hati ini kan salah satu organ penting ya dalam tubuh kita. Otomatis kalau misalkan terserang atau terdeteksi gitu ya adanya gejala hepatitis, otomatis itu menurunkan fungsi hatinya itu sendiri gitu ya, Dok? Ya. Prinsipnya kalau sampai terjadi peradangan di hati, ya fungsi hatinya turun dan akan muncul gejala-gejala ya kerusakan hati. Yang paling sering mungkin kita sering ketemu kuning gitu ya, matanya kuning, kulitnya kuning, badannya kuning, atau perutnya membesar, atau yang lebih berat bisa sampai muntah darah lah segala macam. Jadi banyak gejala sih sebenarnya. Oke. Jadi bisa kelihatan sebetulnya ya, Dok ya, di awal umumnya. Kalau kelihatan
jelas banget sih Jelas, enggak ya. tapi kalau nggak kelihatan itu yang lebih berbahaya. Oh ada juga ya. Justru hepatitis atau penyakit hati itu silent killer kita Oke. sebut. Silent killer itu artinya diam-diam, Tahu-tahu sudah jelek Iya, keadaannya. iya. Berarti otomatis ya harus dilihat dulu ya kondisi lebih realnya pada saat kontrol begitu. Betul. Nah, artinya itu kan tadi ada mulai dari karena non virus, ada juga yang virus. Nah, untuk mengurangi resiko terkena hepatitis nih untuk masyarakat. Tadi kan banyak sumbernya ya. Ada juga mungkin yang bilang ini ada faktor genetik juga loh, Dok. Bener gak sih, Dok? Oke, jadi kalau misalkan kita untuk bagaimana menghindari hepatitis, pertama kita kelompokkan dulu deh, kita ngomongin virus ya. Ya. Virus itu dibagi jadi dua kemungkinan, bisa disebabkan karena makanan dan kotoran, itu satu. Yang virus itu hepatitis A, yang terkenal ya, bisa hepatitis E, tapi kita fokus di hepatitis A, atau karena darah dari orang tua ke anak atau ada hubungan darah, itu adalah hepatitis B dan hepatitis C. Nah, kalau misalkan karena virus ya fokusnya itu, kalau misalkan dari makanan hepatitis A. Tapi kalau dari kontak darah, hubungan seksual, itu hepatitis B atau hepatitis C. Jadi yang harus dihindari itu. Sedangkan kalau kayak yang tadi udah spesifik, penyebabnya makanan, penyebabnya obat-obatan, ya kita harus hindarin obat-obatan yang hepatotoksik atau yang merusak liver, atau makanan yang bisa merusak liver kita. Terkait dengan yang genetik itu sebenarnya cukup jarang, tapi mulai sering terjadi ada yang namanya hepatitis autoimun. Jadi sistem imunnya merusak. Biasanya kan kita tahu ada sakit autoimun, sakit apa sih? Nah, ini sakit yang sistem imun merusak organnya sendiri. Nah, ini yang diserang adalah organ hatinya atau organ livernya. Ketika yang diserang livernya, gejalanya mirip dengan orang hepatitis. Oh, oke. Jadi tapi agak jarang ya, kecuali yang tadi cukup jarang, tapi jarang. mulai ada ya. Kalau misalnya kita cari-cari kasusnya ya. Oh, oke. Nah, artinya tadi ya untuk bisa mengurangi penularannya kan tadi ada gaya hidup yang kita bisa lebih PHBS lagi atau lebih menjaga konsumsi makanan-makanan yang aneh-aneh gitu ya, Dok ya. Atau mungkin tadi ya, ini kalau misalkan ada kasus orang terkena hepatitis terus kita ngobrol tanpa bertukar misalnya sharing makanan dan minum, itu artinya nggak akan terkena gitu ya, Dok? Oke. Kalau hepatitis kita ngomonginnya hepatitis kita fokus ke virusnya ya. Virus hepatitis A, B, dan C. Kalau hepatitis A tadi penyebarannya dari makanan dan fekal oral sebutnya ya. Fekal oral itu dari kotoran dan makanan. Jadi kalau ada makanan yang atau air minum yang terinfeksi virus hepatitis A, dia bisa menyebarkan. Tapi kalau misalkan tidak dari penyebaran dari makanan, tidak. Nah, terkait kalau hepatitis B dan hepatitis C yang lebih ditakuti ya, itu dia nggak ada hubungan kayak kita jabat tangan, ngobrol, nggak akan menularkan sebenarnya, kecuali ada luka ya, kontak antara luka itu, kontak antara darah ya, itu mungkin bisa menyebarkan. Luka terbuka gitu ya. Luka terbuka bisa menyebarkan, tapi kalau misalkan cuma ngobrol atau apa itu tidak. Yang bisa menyebarkan apa sih? Nah, yang bisa menyebarkan kita fokus darah nih. Darah itu apa? Misalkan dari jarum suntik. Pasien kesuntik, misalkan saya tenaga medis tidak sengaja kesuntik. Nah, itu bisa menyebarkan. Yang kedua, misalkan hubungan suami istri, itu bisa menyebarkan. Yang ketiga, dari ibu ke anak. Jadi kalau misalkan ada yang sakit, bapaknya sakit hepatitis, anaknya kena nggak? Pertanyaan saya tanya, ibunya kena nggak? Kena atau enggak? Ibunya dulu, bukan bapaknya. Kayaknya menurunkan ibunya ke anaknya. Ibunya kena nggak? Kalau ibunya ke anak bisa. Terutama hepatitis B, itu ibu ke anak. Terus ada juga misalkan kayak ya tadi hubungan darah secara langsung, transfusi darah. Misalkan transfusi kita dapat darahnya mungkin si donor ini ya mungkin positif gitu hepatitis dan tidak terdeteksi, itu bisa juga. Jadi ya hal-hal yang berhubungan secara langsung kayak cuma share makanan itu enggak. Bersalaman gitu enggak ya, kecuali tadi ada yang disampaikan oleh dokter. Oke, itu sebetulnya jarang banget ya kalau misalkan itu. Nah, artinya kalau tadi disebutkan jenis penularannya, kemudian jenis hepatitisnya pun juga banyak yang biasa ditemukan di masyarakat yang mungkin sering terdengar A sampai C itu tadi ya, A, B, C. Tapi sebetulnya jenisnya banyak ya, Dok? Jenisnya cukup banyak ya, yang kita bisa deteksi secara langsung sih A sampai C sih, secara laboratorium simpel. Yang kalau D dan selanjutnya mungkin kita agak sulit untuk deteksinya.
Oke, nah sekarang gejalanya nih dok. Nah kan mungkin tadi kalau di awal-awal kita bilang bisa kelihatan misalnya matanya agak kelihatan kuning atau kulitnya cenderung ke kuning, bukan lagi megang kunyit ya dok. Beda ya. Ini gimana sih dok kalau gejala umum Jadi awalnya? Hepatitis A, B, dan C kita bagi dua deh. Ada hepatitis A sama B dan C. Nah hepatitis A ini tuh kalau kita mikir tuh kayak kalau kasar sekalian di depan. Nah, ya, tapi setelah itu sembuhnya cepat. Itu hepatitis A. Jadi kalau misalkan orang kena dengan hepatitis A, biasanya tuh satu daerah tuh tiba-tiba kuning banyak, habis makan di warung apa banyak yang kena kuning. Nah karena penularannya Cepat ya dok? Cepat. Kuning, demam, badan sakit, gejalanya badan semua sakit, gak nyaman, diare, konstipasi, sakit perut segala macam, langsung. Tapi dalam sebulan sembuh sendiri. Kalau untuk hepatitis A, artinya tanpa ada pengobatan dia otomatis bisa sembuh sendiri. Nah, cukup istirahat, vitamin, makan yang sehat, bahkan kita nggak butuh antivirus. Oke. Itu bisa sembuh sendiri. Cepat nular, tapi cepat juga hilang gitu ya, sembuh jadi ya. Kasar di depan aja dah. Kita jadi terang-terangan. Nah, yang berbahaya itu justru hepatitis B dan hepatitis C. Itu yang kita sebut tadi yang silent killer. Silent killer itu artinya apa? Banyak orang atau mungkin pasien yang nggak sadar kalau dia punya hepatitis B dan C. Nggak ada gejala, nggak ada keluhan, tiba-tiba datang ujuk-ujuk perutnya misalkan besar. Kayak kembung gitu ya dok? Isinya air. Tapi keras gitu kalau di kalau kita kayak tekan gitu? Kayak orang hamil. Orang hamil tapi isinya air. Nah itu kita sebutnya asites. Nah itu udah berat. Atau tiba-tiba kuning. Atau yang kita nggak suka yang lagi adalah tiba-tiba muntah darah. Muntah darah, kuning, badannya cepat lemas. Nah itu adalah gejala. Kalau hepatitis B dan hepatitis C sudah sampai muncul gejala-gejala, artinya dia sudah panjang, sudah rusaknya udah banyak livernya. Tanpa disadarin ternyata udah selama itu. Tandanya sudah kronis, sudah jauh, dan mungkin untuk kembaliin ke normalnya kita akan sulit. Jadi lebih baik kedeteksi lebih awal saat tidak ada gejala. Kalau memang butuh pengobatan kita obati. Tapi kan kalau kita ngerasanya fine-fine aja, baik-baik aja kan tadi ya, tadi disampaikan dokter kadang tidak menimbulkan gejala. Biar kita tahu nih, kita mendeteksi dini untuk bisa lebih langsung dapat tindakan tuh biasanya ada gak sih dok misalnya gejala-gejala sedikit gitu di awal? Kalau hepatitis B dan hepatitis C kadang gak ada gejala sama sekali. Tidak ada gejala. Nafsu makan turun atau gimana? Biasanya kalau sudah ada gejala itu sudah ada komplikasinya dulu. Hepatitis B. Nah, seringkali kalau kita hepatitis B itu ketemu pada ibu hamil. Ibu hamil di screening positif, obati. Itu yang paling sering. Yang kedua atau orang-orang yang melaksanakan kayak medical check up. Baru tuh ya. Baru dari mau masuk perusahaan hepatitis B-nya positif baru kontrol. Saya tanya gejalanya nggak ada sama sekali. Sehat-sehat aja, fine-fine aja gitu ya. Atau mungkin kadang-kadang dia punya riwayat orang tua atau ibunya punya sakit kuning atau sakit hepatitis atau sakit sirosis. Jadi kita malah ngedeteksinya dari keluarganya. Dia takut punya, kita periksa ada. Ya intinya sih sering kali insidental ya. Jadi ketahuannya secara insidental tanpa gejala. Kalau pasiennya punya atau nggak lagi daftar perusahaan atau kerja. Jadi kita baru tahu kalau dia memang hepatitisnya positif. Dan normal semuanya. Laboratorium semua normal, gejala semua normal. Nah itulah tantangannya, kapan kita kasih obat. Jadi insidental tadi ya, ketahuannya pada saat yang gak terduga. Istilahnya pada saat medical check up atau ternyata mungkin ada keluarga yang sebelumnya kena, harus dilakukan screening gitu ya artinya. Nah kalau ngomongin soal komplikasi nih, apa sih bisa terjadi kalau sudah positif gitu ya hepatitis A, B atau C, apakah juga ada komplikasi akibat dari hepatitis tadi? Kalau kita ngomong hepatitis A ya, hepatitis A normalnya semua sembuh. Tanpa diobati pun sembuh. Paling kuning gejalanya, tapi sembuh. Kelihatan tapi ya? Kelihatan langsung. Nah tapi kalau hepatitis B dan C, kalau sudah ada gejala, artinya sudah komplikasi. Artinya contohnya hepatitis B komplikasi yang sering tadi saya bilang kuning ya. Kalau kuning itu sudah cukup berat tanda hepatitis B dan C-nya. Tandanya kerusakan hatinya sudah banyak. Yang kedua kalau misalkan asites itu istilah di mana perutnya membesar isinya air. Nah kalau sudah ada asites artinya albumin atau protein di tubuhnya sudah rendah. Itu sudah akhir juga, tanda akhir. Yang ketiga misalkan muntah darah. Muntah darah itu karena ada varises di esofagus di sini, di dalam tenggorokan pecah, muntahnya bentuknya keluar muntah darah, atau BAB hitam tiba-tiba anemia,
Padahal pasiennya dibilang, oh saya nggak pernah makan pedas atau apa, tapi muntah darah. Nah itu pecah varises esofagus, itu juga sudah berat. Yang ketiga, misalkan bisa sampai karena fungsi dari hati itu untuk netralisir racun, dia bisa ensefalopati hepatikum. Jadi pasiennya kayak bingung-bingung, susah tidur, lama-kelamaan dia nggak sadar sampai koma. Itu kita sebut dengan koma hepatikum. Sering kali tidak terdeteksi. Jadi komplikasi hepatitis B dan hepatitis C kalau sudah sampai muncul gejala, tandanya sudah muncul komplikasi, tandanya sudah lama. Artinya sudah lama ya. Makanya kita harus ngobatin tuh jauh sebelum dia muncul gejala. Oke. Tapi bisa nggak sih dok, misalnya hepatitis A karena memang atau hepatitis B itu kan berbeda ya. Bisa nggak sih dok, misalnya dari A tahu-tahu karena mungkin dalam satu hal di tubuhnya berbeda terus jadi B ke C gitu, bisa nggak dok? Itu dia entitasnya beda. Jadi beda virus ya? A, B dan C bisa nggak sih bareng-bareng? Iya. Bisa. Bisa, pasiennya hepatitis B misalnya. Terus dalam tanda kutip misalkan misalnya pakai obat-obatan misalnya dengan orang yang hepatitis C, jadi ada B dan C di badan dia. Terus makan di tempat yang nggak bersih, kena hepatitis A, jadi A, B, C-nya positif, bisa ya, sial banget aja, tapi bisa. Cuma apakah bisa karena ya? Mereka virusnya masing-masing. Beda ya, bukan artinya dari A tiba-tiba karena nggak ada penanganan terus naik jadi B. Beda ya. Beda. Jadi memang virusnya masing-masing dan gejalanya yang dibentuknya masing-masing, walaupun mirip tapi ya masing-masing. Tapi bisa nggak seorang kena tiga-tiganya? Bisa. Sial tadi ya kata dokter tadi ya. Kombonya. Combo dok, imunisasi di combo ya. Dok, ini kalau ngomongin soal usia ya, ini biasanya usia-usia berapa sih yang rentan banget terkena hepatitis? Apakah untuk yang dewasa aja atau anak-anak justru bisa kena juga? Ya kita kembali bagi ke ABC-nya ya tadi ya, kalau misalnya hepatitis A. Kalau A itu kan karena makanan ya. Karena makanan ya semua bisa. Kalau makanan airnya tercemar virus hepatitis, makanannya tercemar virus hepatitis, dari anak sampai dewasa bisa kena. Bisa kena. Itu satu. Yang kalau misalkan hepatitis B, ini yang kita concern mungkin dari pemerintah juga dari dokter, terutama ibu-ibu yang hamil dengan hepatitis B positif. Kalau dia tidak diobati dan tidak divaksin anaknya, resikonya anaknya baru lahir sudah kena virus hepatitis B. Jadi dia kena dari bayi, nanti di umur sekitar 20-30 livernya sudah berat. Itu karena memang tertular dari ibunya ya. Gitu. Ya tapi umumnya ya semua usia bisa. Nah tergantung gaya hidupnya ya. Kalau misalkan kayak B dan C bisa jadi karena hubungan, karena suntik atau apa, itu umumnya dewasa. Tapi kalau B lebih banyak bisa dari ibu ke anak. Penularannya dari ibu dan anak. Karena waktu tinggal dikit lagi nih dok. Saya langsung kayak ke pengobatan gitu ya. Kemudian program-program dari pemerintah dalam hal ini kan Dinas Kesehatan. Mungkin banyak juga yang pengen tahu gitu ya dok. Bisa sembuh gak sih hepatitis ini? Kemudian ada gak sih program khusus yang agar masyarakat juga bisa mengakses obat-obatan dan lain-lain gitu dok? Pertama hepatitis A itu bisa sembuh. Dan umumnya harus sembuh sendiri ya. Maksudnya baik lah. Kalau hepatitis B itu juga bisa sembuh. Bukan bisa sembuh dalam artian bisa ditekan, bisa diobati sampai virusnya tidak terdeteksi dengan hanya minum obat. Jadi bisa diobati. Yang tantangannya kapan memulai. Nah itu harus datang ke tenaga medis supaya bisa ditentukan. Oh ini harus mulai minum. Oh ini belum harus mulai minum. Kalau hepatitis C, pemerintah ya untuk B dan C, pemerintah sudah memberikan ada pemeriksaannya dan laboratoriumnya sampai pengobatannya. Kalau hepatitis C justru sekarang kita bisa minum obat saja. Hanya 3 bulan sampai 6 bulan. Kalau udah 3 bulan negatif. Atau ada yang kadang-kadang kriterianya butuh 6 bulan. Kalau 6 bulan sudah sampai negatif, ya sudah. Tandanya selesai gitu ya. Zaman dulu hepatitis C itu susah disembuhkan. Karena dia harus obat suntik, efek sampingnya berat, segala macam. Sekarang sudah jauh lebih bisa dikendalikan. Dan obatnya sudah ada. Ada program pemerintah untuk memberikan obat-obatan tersebut. Dan kita bisa obati. Jadi semuanya bisa dikatakan bisa sembuh. Tapi ini harus asalkan jangan sampai ke komplikasi atau sirosis. Yang kalau sudah sampai sirosis itu berat ya dok. Artinya sudah cukup berat. Hepatitisnya sembuh, sirosisnya enggak. Sirosis itu kerusakan hatinya tadi ya dok ya. Makanya jangan sampai telat gitu ya. Betul. Jadi memang harus deteksi dini dulu ya, memang kalau misalnya sudah mulai ada gejala atau mungkin resiko tinggi terkena hepatitis tadi. Dan ada juga program dari pemerintah, jadi bisa dimanfaatkan untuk yang hepatitis
A, B, C. Ya hepatitis A kan sebenarnya nggak harus Nggak ada harus obatannya. ya. Hepatitis B terutama concern pemerintah buat ibu-ibu hamil yang terdeteksi hepatitis B itu juga harus diobati supaya jangan menularkan ke anaknya. Kalau programnya ya eradikasi hepatitis ya, terutama hepatitis B dan C. B bisa diobati sampai tidak terdeteksi virusnya. C bisa sampai benar-benar hanya dengan 3 sampai 6 bulan. Itu nggak boleh putus ya, Dok? Nggak boleh. Kan kayak TBC gitu ya, itu kan harus rutin. Kalau putus istilahnya ya nanti takutnya resisten obat-obatan yang repot. Nah, dan obatnya nggak semudah hepatitis TBC yang mendapatkannya. Jadi ini harganya sebenarnya cukup mahal sepengetahuan saya dan obat relatif baru, tapi ya, alhamdulillah dari pemerintah sudah concern untuk mengobati, untuk eradikasi. Jadi ya kalau misalkan pasien sudah kita bilang harus minum, sudah mau mulai ya harus taat harus sampai betul-betul selesai. Sampai negatif. Karena kalau misalkan bolong-bolong takutnya resisten, malah nanti istilahnya nggak mempan gitu ya dosis obat tadinya. Dan pilihan obatnya udah nggak banyak lagi. Nah itu tadi ya, otomatis kan dosis harus ditambah. Kalau dari segi vaksin atau imunisasi nih Dok, ada nggak nih Dok? Nah untuk hepatitis yang sudah ada vaksinnya hepatitis B ya, yang penting hepatitis A. Yang di program pemerintah adalah hepatitis B. Itu sebenarnya vaksin wajib buat anak dan untuk dewasa pun bisa kita berikan booster ya kan, untuk mencegah penularan hepatitis B. Nah hepatitis A biasanya untuk anak dan dewasa juga ada. Yang hepatitis C belum ada vaksinnya. Ya, tapi ya kembali semuanya ada, ya kita jangan cuma dari vaksin penting ya, semua harus divaksin. Tapi pencegahan ya itu tadi gaya hidup sehat ya. Gaya hidup sehat, pokoknya lebih olahraga, makan makanan nutrisi dan gizi seimbang juga ya Dok ya. Dari hubungan yang tidak bertanggung jawab ya kan. Itu ya, karena tadi lebih dominan ke sana. Tapi vaksinnya sudah ada dan juga disupport dari pemerintah ya untuk yang A dan B. Yang B. Oh yang B. Oke, karena yang A tadi kan bisa disampaikan itu bisa sembuh dengan sendirinya. Oke. Nah artinya ini vaksin sudah bisa didapat, kemudian bisa dimanfaatkan dari anak-anak ya Dok ya vaksinnya? Anak udah dari anak kan HB0, 1 sama 6 itu udah dikasih. Bahkan kalau ibunya dengan hepatitis B, ada imunoglobulinnya diberikan pada anak supaya anaknya jangan positif. Jadi ibu yang hepatitis B dia harus concern anak saya harus dapat sebelum dia jangan sampai dia tertular. Tapi kalau vaksin itu otomatis tidak akan terkena, tapi kalaupun terkena gejalanya ringan atau gimana Dok? Nggak, kalau vaksin harapan kita jangan sampai kena. Jangan sampai terkena ya. Jadi memang sudah ada bentengnya istilahnya ya Dok ya. Imunoglobulinnya supaya mempertahankan diri dari hepatitisnya. Satu lagi nih Dok sebelum diakhiri ini kan biasanya kalau memang udah amit-amit ya, kalau misalkan ada yang memang sudah terdiagnosis hepatitis terus kan kayak malu gitu ya Dok ya, gak mau sampai orang tahu karena memang tadi takutnya dijauhin atau gimana-gimana. Nah ini kita sebagai masyarakat gimana sih untuk mensupport, kemudian tidak ada diskriminasi untuk para Jadi untuk hepatitis ya mungkin yang penting dari kita di masyarakat jangan ada stigma dulu ya. Kalau misalkan hepatitis itu penyakit yang nggak baik lah kasarnya. Karena itu sebenarnya udah sangat jauh lah. Sekarang penyebabnya bisa macam-macam, bisa jadi karena dari orang tuanya atau memang ya sebenarnya banyak hal, belum tentu dari gaya hidup atau apa, dari bisa orang tua dan lain-lain. Terus sekarang sudah bisa diobati. Jadi kalau saya pun ketemu dengan pasien-pasien misalkan hepatitis C, rata-rata ya udah bisa diobatin sampai sembuh. Angkanya tinggi, lebih dari 90%. Jadi ya kita tenang, bisa diobatin. Untuk hepatitis B pun kita bisa tekan virusnya sampai nggak terdeteksi dan dia tidak akan menularkan ke orang lain kalau misalkan virusnya sudah benar-benar nggak terdeteksi. Jadi harusnya sih kita lebih tenang ya, lebih tidak ada diskriminasi lah atau tidak ada stigma lagi kalau ini penyakit yang tidak bisa disembuhkan atau kutukan atau apa itu nggak. Iya, jadi nggak ada ya stigma-stigma negatif tadi. Malah kita harusnya support agar pengobatannya bisa tuntas dan tadi disampaikan oleh Dokter Haryo ini bisa disembuhkan. Jangan sampai jatuh ke komplikasi. Nah, jangan sampai tadi ya sudah masuk ke stadium-stadium berat gitu ya Dok ya. Tapi sejauh ini kalau di lapangan atau pada saat praktek banyak gak sih Dok? Rata-rata yang kita itulah mungkin PR saya dan mungkin PR dari teman-teman semua di rumah sakit dan pemerintahan adalah ya deteksi dininya. Kalau sudah ketemu justru yang datang ke saya seringnya sudah komplikasi. Itu yang disayangkan. Padahal kalau misalkan dari awal
kita jangan sampai jatuh ke komplikasi. Itu tujuannya. Oke, itu penting juga ya untuk medical check up ya. Walaupun tadi disampaikan silent killer, artinya tuh di awal tuh nggak ada gejala-gejala. Datang justru sudah tingkat lanjut atau tadi yang sudah ada komplikasi. Betul. Oke, yang hepatitis A itu sebetulnya tanpa diobati bisa sembuh sendiri, bisa membaik, tapi memang cepat. Suportif ya. Jadi suportif itu artinya cairan, misalkan infus, vitamin, makan yang bergizi, makan yang sehat, badannya akan membaik sendiri. Akan membaik sendiri karena tadi ya gampang tertularnya tapi gampang juga sembuh sendiri gitu istilahnya. Terakhir mungkin ada himbauan gak nih dok untuk masyarakat atau pemirsa yang lagi nyaksiin siaran kita nih, silakan. Ya mungkin lebih aware, kita tidak tahu kalau misalkan nggak pernah periksa aja hepatitisnya karena itu nggak ada gejala sama sekali. Nah, kalau misalkan memang ada atau di lingkungannya ada yang terinfeksi hepatitis, jangan lupa pemerintah juga sudah ada pemeriksaannya, sudah ada laboratoriumnya dan sudah ada obatnya. Jadi bisa dimanfaatkan daripada diem-diem nanti ternyata keadaannya sudah berat, itu lebih repot lagi. Oke, pokoknya selalu jaga kesehatan, pola hidup sehat, dan jangan aneh-aneh ya dok ya. Pokoknya selalu jaga kesehatan mudah-mudahan. Deteksi dini itu penting banget ya dokter Haryo. Oke, terima kasih banyak dok. Sudah berbagi informasi, berbagi pengetahuan ya terkait dengan waspada hepatitis. Yang sering ditemui adalah A, B, dan C. Tapi semua itu bisa disembuhkan. Jangan lupa untuk ikuti program pemerintah ya. Jadi dapatkan informasi-informasi dari sumber yang benar ya. Jadi jangan sampai nanti termakan informasi yang salah ya dok ya, atau berita-berita hoax tadi. Makanya follow Instagramnya Dinkes_Prof Banten, subscribe, like, komen, dan share dari YouTube Dinkes Prof Banten. Sampai ketemu lagi di tema-tema berikutnya di podcast Dinkes Banten. Saya Ratu Fitri, Dr. Haryo pamit. Sampai jumpa.